Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil rangkuman materi chapter 16 mengenai the production cycle. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Chelsea Merlin Hindarto dengan NPM terakhir 028. Saya Isnani Nurul Islami dengan NPM akhir 018. Perkenalkan, saya Ceria Junika Raja Gugup dengan NPM 2561 3010 034. Perkenalkan, nama saya Alia Desmita Pramesti dengan NPM Air 152. Perkenalkan, nama saya Arina Kalah Firdaus dengan 3 digit NPM akhir 160. Nah, apa sih siklus produksi itu? Siklus produksi secara definisi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembuatan produk. Siklus produksi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia menerima pesanan dari siklus pendapatan, menerima bahan baku dari siklus pengeluaran, dan mengirimkan data biaya ke siklus buku besar untuk pelaporan keuangan. Di dalam siklus ini ada 4 aktivitas dasar yang terjadi. Yang pertama ada desain produk, yang tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi kualitas pelanggan namun tetap efisien dalam biaya produksi. Di sini kita akan membuat bill of materials dan daftar operasi. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Pada tahap ini kita memastikan bahwa bahan baku sudah cukup dan jadwal produksi disusun agar tidak ada mesin yang menganggur atau pesanan yang terlambat. Lalu selanjutnya ada operasi produksi. Inilah proses manufaktur yang sebenarnya. Pada tahap ini, penggunaan teknologi seperti CIM atau Computer Integrated Manufacturing akan sangat krusial. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Di sini, akuntan bertugas untuk mengumpulkan data biaya untuk menentukan harga pokok produksi, penilaian inventaris, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, mari kita bedah mengenai bagaimana informasi mengalir dalam siklus ini. Siklus produksi bukan sekedar soal mesin, tapi soal integrasi data. Semua dimulai dari 2 file utama, yaitu Bill of Materials yang berisi daftar komponen produk dan Operations List yang berisi langkah-langkah pembuatannya. Nantinya, Departemen Teknik menggunakan file ini untuk merancang spesifikasi produk. Namun, mereka tidak bekerja sendirian. Mereka juga mengakses data buku besar dan persediaan untuk menghitung berapa biaya dari desain alternatif yang mereka buat. Jadi, desain produk sudah mempertimbangkan efisiensi biaya sejak awal. Lalu, bagaimana Departemen Perencanaan tahu apa yang harus dibuat? Jawabannya adalah mereka akan mengambil data ramalan penjualan dan pesanan pelanggan dari Departemen Pemasaran. Digabungkan dengan data level persediaan saat ini, nantinya mereka akan menyusun Master Production Schedule. Maka hasilnya akan muncul catatan baru di file pesanan produksi untuk otorisasi pembuatan barang, file work in process atau WIP untuk mencatat biaya yang terkumpul, dan permintaan bahan baku yang dikirim ke gudang. Di lantai pabrik, CIM akan mengirimkan instruksi detail langsung ke stasiun kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang threats and controls yang ada di Production Cycle Information System. Ancaman yang pertama adalah data master yang tidak akurat. Sistem yang hebat dapat hancur apabila data yang ada di dalamnya tidak benar. Bayangkan jika ada kesalahan penginputan Bill of Materials. Produk bisa menjadi cacat, biaya jadi kacau, dan stok bisa kosong. Bagaimana cara mengendalikannya? Pertama, kontrol integritas pemrosesan untuk memastikan data yang masuk sudah benar. Kedua, pembatasan akses. Tidak semua orang boleh mengubah data master. Pengontrol atau CFO harus meninjau dan menyetujui setiap perubahan hak akses user agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalam sistem. Ancaman kedua adalah kebocoran rahasia dagang. Jika proses produksi unik kita diketahui oleh kompetitor, perusahaan bisa kehilangan keunggulannya. Solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan enkripsi data saat disimpan maupun saat dikirim melalui internet ke mitra bisnis. Terakhir adalah resiko kehilangan data akibat bencana alam atau serangan cyber.
Pengendaliannya adalah dengan melakukan backup rutin. Salinan file utama seperti pesanan produksi yang masih terbuka dan inventaris bahan baku harus disimpan di lokasi di luar kantor untuk memastikan bisnis tetap bisa berjalan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, fungsionalitas, dan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menghasilkan dua output. Yang pertama, bill of material, yakni dokumen yang merinci nomor bagian, deskripsi, dan jumlah setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua, ada operation list, yakni dokumen yang merinci urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan yang digunakan, dan berapa lama setiap langkah tersebut dilakukan. Ada juga Product Lifecycle Management atau PLM, yang merupakan alat untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses desain produk. Terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, Computer Aided Design, untuk merancang produk baru dan menguji model 3D virtual, sehingga menghilangkan biaya pembuatan prototipe fisik. Yang kedua, Digital Manufacturing, mensimulasikan bagaimana produk akan diproduksi untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan mesin. Dan yang ketiga, Product Data Management, menyimpan semua data terkait produk untuk memfasilitasi modifikasi dan pemeliharaan. Desain produk yang buruk dapat meningkatkan biaya melalui penggunaan komponen unik yang berlebihan, proses produksi yang tidak efisien, serta biaya garansi dan perbaikan yang tinggi. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan melibatkan akuntan untuk menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif memengaruhi biaya dan menggunakan data perbaikan dari siklus pendapatan untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk. Langkah kedua dari siklus produksi adalah planning and scheduling. Tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan permintaan jangka pendek yang diantisipasi sambil meminimalkan inventaris bahan baku dan barang jadi. Terdapat 2 metode perencanaan produksi. Yang pertama, Manufacturing Resource Planning. Disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan pelanggan. Ini cocok untuk produk dengan siklus hidup panjang dan permintaan yang dapat diprediksi. Yang kedua, Line Manufacturing, disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai respon terhadap pesanan pelanggan. Tujuannya untuk meminimalkan atau menghilangkan inventaris. Ini cocok untuk produk dengan siklus hidup pendek dan permintaan yang tidak terduga. Pada tahap awal siklus produksi, perusahaan itu harus menentukan berapa banyak yang harus diproduksi. Nah, penentuan ini tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan 3 informasi penting, yaitu pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan jumlah stok barang yang masih tersedia. Nah, dari ketiga data tersebut, perusahaan itu membuat yang disebut Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Nah, jadwal ini berfungsi sebagai panduan utama kapan produksi dilakukan dan berapa unit yang harus diproduksi setiap minggunya. Nah, pada contohnya itu seperti perusahaan memproduksi Blu-ray player. Terlihat bahwa setiap minggu itu perusahaan menghitung stok awal, jumlah produksi yang direncanakan, dan prediksi penjualan, lalu menghitung stok akhir yang masih tersedia. Nah, tujuannya ini adalah agar perusahaan itu tidak mengalami kelebihan produksi maupun kekurangan produksi. Jadi produksi itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian setelah jadwal induk diproduksi selesai dibuat, sistem itu akan menghasilkan 3 dokumen penting untuk menjalankan proses produksi. Nah, yang pertama adalah production order atau perintah produksi. Nah, dokumen ini merupakan izin resmi bahwa pabrik boleh memproduksi barang tertentu dengan jumlah tertentu. Yang kedua adalah material requisition atau permintaan bahan. Nah, dokumen ini dipakai untuk meminta bahan baku dari gudang agar dikirim ke bagian produksi. Kemudian yang ketiga adalah move ticket, yaitu dokumen untuk mencatat perpindahan bahan baku dari satu bagian ke bagian lain di dalam pabrik. Nah, ketiga dokumen ini penting karena perusahaan itu harus bisa melacak semua aktivitas produksi secara detail. Nah, saat ini proses pelacakan itu menjadi lebih cepat dengan bantuan barcode
dan RFID, sehingga kesalahan pencatatan bisa dikurangi. Setelah perusahaan tahu berapa produk yang akan dibuat, langkah berikutnya adalah menghitung bahan baku yang dibutuhkan. Nah, proses ini disebut exploding the bill of materials. Artinya, daftar komponen produk dipecah satu persatu lalu dikalikan dengan jumlah produk. Setelah semua kebutuhan komponen dihitung, perusahaan itu menjumlahkannya dan membaginya ke kebutuhan setiap minggu. Dengan cara ini, perusahaan itu tahu kapan harus membeli bahan baku dan berapa jumlahnya. Selanjutnya, production order. Nah, production order adalah instruksi kerja resmi bagi bagian produksi. Di dalamnya dijelaskan produk apa yang dibuat, berapa jumlahnya, dan langkah kerja apa saja yang harus dilakukan. Pada contoh ini terlihat bahwa 1003 bahan mentah setelah dipotong, dibentuk, dan diperiksa ada beberapa yang rusak. Nah, sehingga hanya tersisa 1000 panel yang lolos. Jadi artinya sistem produksi itu tidak hanya mencatat jumlah barang jadi, tetapi juga memantau kerusakan di setiap tahap agar perusahaan bisa mengendalikan kualitas. Ketika produksi akan dimulai, bagian produksi harus meminta bahan baku dari gudang menggunakan material requisition. Dokumen ini penting karena semua bahan yang keluar harus tercatat, termasuk jumlah dan nilainya. Kemudian saat bahan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, karyawan itu menginput data ke inventory transfer screen. Jadi perusahaan itu selalu tahu bahwa bahan baku sekarang berada di mana. Hal ini mencegah untuk kehilangan bahan dan memudahkan pengawasan. Dalam siklus produksi terdapat dua ancaman besar. Pertama adalah overproduction, yaitu produksi terlalu banyak sehingga stok menumpuk dan biaya penyimpanan meningkat. Kedua adalah underproduction, yaitu produksi terlalu sedikit sehingga perusahaan itu kehilangan penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan itu membutuhkan sistem informasi produksi yang akurat. Sistem harus selalu menerima data penjualan, data persediaan, dan data kinerja produksi terbaru. Melalui sistem ERP, semua data dari pelanggan, gudang, pemasok, dan tenaga kerja saling terhubung. Jadi ketika ada pesanan masuk, sistem bisa langsung menentukan apakah stok cukup, apakah perlu produksi tambahan, atau apakah bahan baku harus dibeli, dan apakah tenaga kerja mencukupi. Selain itu, setiap production order itu harus disetujui secara resmi agar tidak ada produksi tanpa perencanaan. Selanjutnya, saya akan membahas production operation. Production operation merupakan tahap ketiga dalam siklus produksi, yaitu tahap di mana perusahaan benar-benar melakukan proses pembuatan produk secara fisik. Proses ini dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan serta tingkat penggunaan teknologi dalam kegiatan produksinya. Dalam perkembangan saat ini, banyak perusahaan telah menggunakan teknologi seperti Computer Integrated Manufacture atau CIM, yaitu sistem produksi yang mengintegrasikan komputer, mesin otomatis, dan robot. Teknologi ini memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Contohnya penggunaan 3D printing dapat mengurangi waktu dan biaya produksi secara signifikan serta memungkinkan pembuatan produk yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak bisa dibuat dengan metode tradisional. Selain itu, dengan adanya sensor pada mesin atau bagian dari Industrial Internet of Things, perusahaan dapat melakukan pemeliharaan secara preventif sehingga dapat menghindari kerusakan mesin yang dapat menghambat produksi. Dampak dari perkembangan teknologi ini adalah terjadinya pergeseran dari sistem produksi massal ke produksi berbasis pesanan. Hal ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan sistem persediaan dan alur kerja agar lebih fleksibel. Oleh karena itu, akuntan tidak harus menjadi ahli teknologi, tetapi perlu memahami bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi operasi produksi dan sistem akuntansi biaya. Selanjutnya ada threat and control atau ancaman dan pengendalian. Yang pertama yaitu pencurian persediaan dan aset tetap. Salah satu ancaman utama dalam production operation adalah pencurian persediaan dan aset tetap. Kehilangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan pencatatan aset menjadi tidak akurat, sehingga laporan keuangan menjadi menyesatkan dan keputusan manajemen bisa salah. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu menerapkan berbagai pengendalian seperti membatasi akses fisik ke gudang, serta memastikan bahwa setiap pergerakan persediaan didokumentasikan dengan baik. Misalnya penggunaan material requisition untuk mencatat pengeluaran bahan baku ke produksi, serta penggunaan move ticket untuk mencatat perpindahan barang dalam proses produksi.
Lalu yang kedua ada perlindungan aset tetap. Aset tetap seperti mesin dan peralatan produksi juga memiliki resiko yang sama, sehingga perlu dikendalikan dengan baik. Setiap aset harus dicatat dan diidentifikasi dengan jelas agar tanggung jawabnya dapat ditetapkan kepada pihak tertentu. Penggunaan RFID juga dapat membantu dalam memantau lokasi aset secara efisien. Selain itu, setiap transaksi yang berkaitan dengan aset tetap, seperti penjualan atau penghapusan, harus melalui proses persetujuan resmi dan dicatat secara akurat. Hal ini penting agar perusahaan dapat menghitung keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut dengan tepat. Lalu yang ketiga ada kinerja produksi yang buruk. Ancaman lain yang sering terjadi adalah kinerja produksi yang tidak optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan atau pelatihan karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu memberikan pelatihan secara rutin kepada karyawan agar kemampuan mereka terus berkembang. Selain itu, perusahaan juga harus secara berkala menyusun dan mengevaluasi laporan kinerja produksi, sehingga dapat diketahui apakah diperlukan perbaikan atau pelatihan tambahan. Lalu yang keempat ada investasi aset yang tidak optimal. Perusahaan juga menghadapi risiko dalam pengambilan keputusan investasi aset tetap. Jika perusahaan berinvestasi terlalu besar, maka biaya yang dikeluarkan akan terlalu tinggi. Sebaliknya, jika investasi terlalu kecil, maka produktivitas akan terganggu. Oleh karena itu, setiap investasi harus melalui proses analisis dan persetujuan yang ketat. Biasanya, perusahaan menggunakan dokumen seperti Request for Proposal untuk membandingkan penawaran dari berbagai supplier sebelum memilih yang terbaik. Dengan demikian, keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih rasional dan menguntungkan. Lalu yang kelima ada risiko bencana dan gangguan produksi. Production operation juga rentan terhadap berbagai risiko seperti kebakaran, pemadaman listrik, hingga serangan cyber. Risiko ini dapat mengganggu bahkan menghentikan proses produksi. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian seperti alat pemadam kebakaran, asuransi, serta sumber listrik cadangan seperti generator. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan keamanan sistem teknologi informasi untuk mencegah serangan cyber yang dapat merusak mesin atau sistem produksi. Selanjutnya ada cost accounting. Cost accounting merupakan tahap akhir dalam siklus produksi yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola informasi biaya. Sistem ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian produksi, menentukan biaya produk untuk keperluan penetapan harga, serta menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Agar tujuan tersebut tercapai, sistem akuntansi biaya harus mampu menyediakan data secara real-time, serta mengklasifikasikan biaya dengan tepat agar dapat dialokasikan sesuai kebutuhan manajemen. Lalu ada proses penentuan biaya. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan 2 metode utama untuk menghitung biaya produksi, yaitu job order costing dan proses costing. Job order costing digunakan ketika produk yang dihasilkan bersifat unik atau berdasarkan pesanan tertentu. Dalam metode ini, biaya akan dikumpulkan dan dihitung secara spesifik untuk setiap pesanan atau proyek. Sebaliknya, proses costing digunakan dalam produksi massal, di mana produk yang dihasilkan bersifat homogen. Dalam metode ini, biaya dikumpulkan berdasarkan proses produksi dan kemudian dihitung rata-rata per unitnya. Selanjutnya ada komponen dari cost accounting. Yang pertama yaitu direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang berasal dari tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Pada masa lalu, pencatatan waktu kerja dilakukan secara manual menggunakan dokumen seperti job time ticket. Namun, saat ini pencatatan tersebut telah menggunakan sistem digital, di mana karyawan memasukkan data melalui terminal komputer atau menggunakan kartu identitas yang dipindai. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja secara signifikan. Lalu yang kedua ada machinery and equipment use atau penggunaan mesin dan peralatan. Seiring dengan meningkatnya otomatisasi dalam produksi, biaya yang berkaitan dengan penggunaan mesin dan peralatan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengumpulkan data mengenai penggunaan mesin secara detail. Data ini biasanya dikumpulkan bersamaan dengan data tenaga kerja, sehingga sistem dapat mengetahui mesin apa yang digunakan dan berapa lama penggunaannya. Saat ini, banyak perusahaan telah beralih dari sistem kabel ke teknologi nirkabel, sehingga lebih fleksibel dalam mengatur ulang tata letak pabrik dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu yang ketiga ada manufacturing overhead cost atau biaya overhead pabrik.
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu. Contohnya adalah biaya listrik, air, sewa pabrik, asuransi, serta gaji supervisor. Biaya ini biasanya dikumpulkan dari berbagai sistem informasi dalam perusahaan, seperti sistem pengeluaran dan sistem sumber daya manusia. Dalam hal ini, akuntan memiliki peran penting tidak hanya dalam mencatat biaya, tetapi juga dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya tersebut. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menyesuaikan strategi produksi seperti dalam penerapan lean manufacturing yang menekankan kerjasama tim dan efisiensi secara keseluruhan, bukan hanya pada individu. Untuk threats-nya, yakni data biaya yang tidak akurat. Data biaya yang tidak akurat dapat menghambat efektivitas penjadwalan produksi dan merusak kemampuan manajemen untuk memantau serta mengendalikan operasi manufaktur. Dampaknya sendiri yakni yang pertama, manajemen bisa salah dalam menentukan produk mana yang akan diproduksi dan bagaimana menetapkan harga jual saat ini. Dampak yang kedua, kesalahan dalam catatan inventaris dapat menyebabkan kelebihan produksi atau overproduction atau kekurangan stok underproduction. Dampak yang ketiga, penilaian aset tetap yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya melalui depresiasi ekstra dan pajak properti yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya, aset yang dinilai terlalu rendah juga bermasalah. Dampak yang terakhir, ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat mendistorsi analisis kinerja masa lalu dan rencana investasi masa depan. Selanjutnya, untuk prosedur pengendaliannya atau controls-nya, yang pertama, cara terbaik adalah dengan mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai barcode, pembaca kartu identitas atau badge readers, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, yang kedua, jika entry data manual masih diperlukan, maka harus menggunakan pengendalian seperti check digits and close loop verification untuk memastikan data bahan baku, operasi, dan nomor karyawan dimasukkan dengan benar. Lalu yang kedua adalah dengan membandingkan nomor bagian bahan baku dengan daftar bahan baku atau bill of materials. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, yakni melakukan penghitungan fisik secara berkala terhadap persediaan dan aset tetap untuk kemudian dibandingkan dengan jumlah yang tercatat di sistem. Nah, untuk metode biaya akuntansi biaya ini, yang pertama ada Activity Based Costing atau ABC, atau akuntansi biaya berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional sering salah mengalokasikan biaya karena menggunakan basis volume, seperti jam tenaga kerja langsung. Nah, ABC ini dirancang untuk memperbaiki ini. Perbedaan ABC dengan sistem tradisional yang pertama ada pelacakan biaya overhead yang lebih baik, yang dimana ABC menggunakan kemajuan IT seperti RFID untuk melacak proporsi biaya overhead yang lebih besar secara langsung ke produk. Yang kedua, ada kumpulan biaya atau cost pools yang lebih banyak. Jadi, ABC ini membagi overhead dalam 3 kategori. Pertama, ada batch-related overhead atau biaya untuk satu kelompok produk. Contohnya seperti biaya persiapan mesin atau setup dan inspeksi. Yang kedua, ada product-related overhead, yakni biaya terkait keragaman lini produk. Contohnya seperti R&D, pengujian, pengiriman, dan biaya lingkungan. Nah, yang ketiga ada company-wide overhead, yakni biaya yang berlaku untuk semua produk. Contohnya seperti sewa gedung, pajak properti, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada identifikasi cost driver. Jadi, ABC ini mencari hubungan sebab akibat. Cost driver adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya. Contoh seperti jumlah pesanan pembelian adalah pemicu biaya untuk departemen pembelian. Nah, bagian selanjutnya ada manajemen biaya yang ditingkatkan, yakni ABC memberikan informasi tentang biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu, bukan hanya sekadar kategori akun besar. Rumus kapasitas aktivitas, yakni biaya kapasitas aktivitas sama dengan
biaya aktivitas yang digunakan tambah biaya kapasitas yang tidak terpakai. Nah, sebagai contoh, Departemen Penerimaan memiliki biaya gaji sebesar 100 juta untuk menangani 500 pengiriman. Jika hanya 400 pengiriman yang diterima, maka sistem ABC akan melaporkan bahwa biaya aktivitas yang digunakan, yakni 80 juta, didapat dari 400 pengiriman tadi dikali 200. Lalu, biaya kapasitas tidak terpakai sebesar 20 juta. Jadi, hal ini dapat membantu manajemen melihat pemborosan atau kapasitas yang menganggur. Metode selanjutnya adalah Lean Accounting atau akuntansi ramping. Pendekatan manufaktur modern, Lean Manufacturing, berfokus pada pengurangan tingkat persediaan dan produksi berdasarkan permintaan pelanggan, bukan proyeksi tahunan. Prinsip dari Lean Accounting sendiri yakni, pertama, menghilangkan perbedaan antara persediaan sebagai aset atau akuntansi tradisional dengan biaya produksi. Kedua, mengelompokkan biaya berdasarkan lini produk, bukan berdasarkan departemen. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan tingkat persediaan sebagai pos biaya terpisah untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba yang dilaporkan secara lebih jelas. Dan pada bagian yang terakhir ada metrik kinerja inovatif, throughput. Jadi, throughput sendiri adalah ukuran efektivitas produksi yang menunjukkan jumlah unit produk bagus yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Rumus dari throughput adalah throughput sama dengan buka kurung total unit yang diproduksi dibagi waktu pemrosesan tutup kurung kali buka kurung waktu pemrosesan bagi total waktu tutup kurung dikali buka kurung unit bagus per total unit. Kapasitas produktif atau productive capacity menunjukkan jumlah unit maksimal yang bisa diproduksi dengan teknologi saat ini. Lalu waktu pemrosesan produktif atau productive processing time ialah persentase waktu total yang digunakan untuk benar-benar memproduksi produk. Lalu ada hasil atau yield, yakni persentase unit bagus atau tidak cacat yang dihasilkan. Meningkatkan kualitas bahan baku atau keterampilan pekerja akan meningkatkan yield. Nah, lalu ada juga pengukuran pengendalian kualitas atau quality control measures, yang dimana ada 4 kategori biaya kualitas yang harus dikelola. Pertama, ada biaya pencegahan atau prevention cost, yakni biaya yang dikeluarkan untuk perubahan proses produksi guna mengurangi tingkat cacat produk. Yang kedua, biaya inspeksi atau inspection cost, yakni biaya terkait pengujian untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya pengerjaan ulang atau rework atau pengembangan produk yang diidentifikasi cacat sebelum dijual. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang timbul saat produk cacat terjual ke pelanggan. Contohnya seperti klaim tanggung jawab produk, biaya garansi, dan kehilangan reputasi. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan kata, penyampaian, atau perbuatan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalangan yang membaca atau yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.